Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Riko Adrial selaku dosen pengajar mata kuliah radiobiologi dan juga teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Radiation Chemistry. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Aurora Dinda Lana Putri Hamama, dengan NIM 211044-2013, lalu Minati Adinda Utami dengan NIM 221044-2007, selanjutnya Titania Raditya dengan NIM 2210442038, Muhammad Alia Khadafi dengan NIM 2210442052, Amanda Rahayu dengan NIM 2310441011, dan Rahayu AG dengan NIM 2310441022. Di sini kami akan menjelaskan mengenai radiation chemistry atau kimia radiasi. Next. Next slide, Ayu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari kimia radiasi. Radiasi sendiri itu berinteraksi secara tidak langsung dengan molekul melalui foton awal, tapi melalui energi yang ditransfer oleh partikel bermuatan dengan energi kinetik yang tinggi yang dihasilkan dari proses campuran. Partikel ini biasanya merupakan elektron yang akan menabrak molekul dan mentransfer sebagian dari energinya. Next. Selanjutnya yaitu sifat stokastik dalam proses transfer energi. Yang pertama merupakan persamaan dari Bethe-Bloch, yaitu energi yang ditransfer secara kontinu oleh elektron akan melambat. Di sini dapat dilihat melalui grafik. Ini merupakan grafik yang menunjukkan seberapa besar energi yang dilepaskan oleh elektron 20 keV saat tumpukan pertama dengan molekul dan juga medium. Elektron dengan energi yang tinggi tidak akan selalu melepaskan energi dalam jumlah besar sekaligus. Namun pada sebagian waktu energinya akan dilepaskan dalam jumlah-jumlah kecil, tapi cukup untuk menyebabkan kerusakan molekul terutama dalam sistem biologi seperti tubuh manusia. Nah, pada grafik ini kita dapat melihat dua poin penting, yaitu yang pertama dengan puncak yang paling tinggi, itu merupakan puncak grafik dengan jumlah energi yang paling sering dilepaskan, yaitu merupakan 22 eV. Sedangkan pada grafik yang rendah itu merupakan rata-rata dari kehilangan energi yang lebih tinggi, karena meskipun 22 eV merupakan energi yang paling sering terjadi, namun ada juga beberapa kejadian di mana kehilangan energi yang lebih besar dan seperti 60 eV. Nah, ketika elektron dengan energi tinggi melepaskan energinya ke medium seperti air, energi tidak akan selalu dilepaskan secara merata, namun dalam peristiwa acak dan terpisah yang dapat kita sebut dengan diskret. Pada tahun 1966, Mozunder dan juga Mage mengembangkan terminologi singkat yang berwarna untuk peristiwa-peristiwa tersebut dan mengklasifikasikannya sebagai yang pertama itu adalah spur dengan 6 hingga 100 eV, blob dengan 100 hingga 500 eV, dan juga jejak pendek yaitu dengan 500 sampai 5000 eV. Energi yang diserap oleh molekul tersebut akan menyebabkan beberapa kejadian seperti ionisasi, yaitu ketika ion terlepas dari molekul, eksitasi ketika elektron naik ke energi yang lebih tinggi, dan juga supereksitasi, yaitu ketika energi yang lebih besar dari ionisasi tapi elektronnya masih terikat. Jadi kondisi ini akan menyebabkan molekul menjadi tidak stabil sehingga dapat berubah bentuk. Spur, blob, dan juga jejak pendek ini akan mempunyai ukuran kecil yang tadinya terpisah-pisah, sehingga produk dari reaksi ini masing-masing bereaksi pada masing-masing tempat dan tidak banyak saling berinteraksi satu sama lain kecuali pada radiasi yang sangat tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dengan NIM 2310441011. Di sini saya akan menjelaskan tentang kimia radiasi pada air.
Nah, air merupakan bagian besar dari lingkungan sistem kehidupan. Dan yang mengejutkannya, bagi sistem kehidupan, sejumlah besar transfer energi terjadi melalui molekul ini. Efek langsung dari eksitasi dan ionisasi air oleh elektron sekunder merupakan reaksi yang dominan yang terjadi dalam sistem kehidupan dengan radiasi LIT yang rendah. Nah, reaksi awal itu terjadi pada skala waktu 10 sama 10 pangkat minus 16 sampai 10 pangkat minus 12 sekon. Ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, hasil dari gambar tersebut adalah produk yang terbentuk akibat eksitasi dan ionisasi air. Dalam peristiwa fisik awal, molekul air tereksitasi atau terionisasi berdisosiasi membentuk produk primer seperti tunjukkan pada gambar tersebut. Nah, yang kedua itu ada rekombinasi. Salah satu reaksi langsung yang dapat terjadi ketika spesies reaktif masih sangat dekat dengan satu sama lain adalah rekombinasi produk awal dan konservasi energi energi mereka menjadi energi termal di sekitarnya. Kemudian ada tahap kimia. Nah, setelah termalisasi berbagai spesies yang terbentuk dalam reaksi awal, tahap ketiga yaitu atau kimia dimulai. Reaksi-reaksi ini sangat kompleks dan banyak sehingga menghasilkan reaksi yang tidak penting seperti H2O teriradiasi kemudian menghasilkan radikal hidrogen atau atom hidrogen kemudian menghasilkan elektron terhidrasi radikal hidrosil ion hidronium eh, molekul hidrogen ion hidroksida radikal radikal perhidroksidasi kemudian ada ion perioksida dan radikal ozonida anion. Next. Kemudian ada nilai hasil ekspresi hasil dalam kimia radiasi. Nilai G untuk reaksi dalam kimia radiasi adalah cara yang mudah untuk membandingkan hasil relatif dari berbagai spesies kimia sebagai hasil pelepasan energi dari partikel pengion. Nah, dari tabel tersebut, eh, dari data yang dikumpulkan oleh Thomas pada tahun 1967, nilai diberikan sebagai berikut, mencatat bahwa adanya dua bentuk G, nilai integral G E dan nilai diferensial G double aksen. Nah, G double aksen ini didefinisikan sebagai jumlah molekul yang berbentuk atau terdekomposisi sebagai hasil dari deposisi 10 ekivalen energi dari radiasi pengion. Nilai diferensial G double aksen terkait dengan G sebagai G double aksen G aksen E besar sama dengan DG E besar per DE, di mana GE adalah nilai integral untuk energi, E sangat jarang untuk mengembangkan fungsi matematika yang menggambarkan GE ini. Alternatifnya adalah dengan cara mengikuti prosedur yang telah dijelaskan oleh Leverny atau Schuler pada tahun 1984. Penulis ini menggunakan prosedur pemasangan yang untuk menentukan G aksen dengan pemasangan terbaik dari integral G aksen DE besar. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Amanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahayu. Baiklah, selanjutnya yaitu reaksi dalam jejak radiasi, peran senyawa penangkap. Untuk mendapatkan hasil biologis dari peristiwa iradiasi, harus ada interaksi kimia dari spesies reaktif dengan biomolekul penting untuk akhirnya menyebabkan gangguan dalam fungsi sel normal. Salah satu yang paling umum digunakan yaitu larutan Fricke.
Dan beberapa dari contoh peristiwa Fricke yaitu yang pertama, reaksi radikal H bereaksi dengan oksigen membentuk radikal hidroperoksil. Yang kedua itu reaksi radikal HO2 kemudian mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Yang ketiga yaitu reaksi ion HO2 akan bereaksi dengan proton membentuk hidrogen peroksida. Kemudian yang keempat itu reaksi radikal hidroksil mengoksidasi Fe2+ secara langsung. Kemudian selanjutnya yaitu aksi langsung dan tidak langsung. Untuk aksi langsung yaitu adalah ketika radiasi pengion yang terpancar langsung mengenai DNA. Sedangkan aksi secara tidak langsung yaitu melalui pembentukan radikal bebas yang berdifusi serta bereaksi dengan molekul target. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rayun. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Oke, PT-nya di nextin Rahayu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rekombinasi dan restitusi dan target molekuler. Rekombinasi adalah proses bersatunya kembali pasangan ion atau pasangan radikal menjadi molekul asalnya. Rekombinasi terjadi pada tahap awal setelah peristiwa iradiasi. Ketika spesies hasil radiolisis air masih berada sangat dekat satu sama lain. Waktu terjadinya rekombinasi sangat singkat, yaitu kurang dari 10⁻11 detik. Selanjutnya ada restitusi, merupakan pemulihan kimia molekul yang rusak tanpa bantuan enzim, melalui reaksi kimia cepat atau dalam milidetik. Contohnya pada DNA yang rusak bisa dipulihkan melalui interaksi dengan molekul lain seperti senyawa sulfhydryl. Selanjutnya ada target molekuler. Target utama radiasi dalam sel adalah DNA, karena kerusakannya dapat mengganggu fungsi dan kelangsungan hidup sel akibat hilangnya informasi genetik vital. Meskipun semua molekul bisa rusak oleh radiasi, kerusakan pada molekul seperti enzim dapat diperbaiki atau digantikan oleh sel. Namun, kerusakan permanen pada DNA bersifat lebih kritis karena DNA memiliki informasi unik dan tidak tergantikan untuk proses replika dan regenerasi sel. Next. Selanjutnya ada reaksi produk radiolisis air. Yang pertama itu ada ekstraksi atom hidrogen. Contohnya pada reaksi RH ditambah radikal hidrogen menjadi radikal R tambah H2. Artinya radikal H menyerang molekul RH dan mengambil satu atom H darinya, sehingga terbentuk radikal baru R dan gas H2. Selanjutnya ada RH ditambah radikal OH menjadi radikal R tambah H2O. Artinya, radikal hidroksil atau OH menyerang RH dan mengambil atom H, sehingga menghasilkan radikal R dan air atau H2O. Selanjutnya ada reaksi disosiatif. Contohnya pada R, NH3+ ditambah E Ki- menjadi radikal R ditambah NH3. Artinya, elektron menyerang gugus amina bermuatan positif menyebabkan pemutusan ikatan dan pembentukan radikal serta molekul amonia. Contoh lain yaitu NH2 ditambah radikal H menjadi radikal R ditambah NH3. Artinya, radikal H menyebabkan gugus NH2 lepas dari molekul R, sehingga membentuk radikal R dan NH3. Yang terakhir itu ada reaksi adisi. Contohnya pada RCH ditambah radikal OH menjadi RCH OH, radikal CH dan R.
yang artinya radikal OH menambahkan dirinya ke ikatan rangkap dan membentuk gugus hidroksil dan meninggalkan satu elektron tidak berpasangan di karbon sebelahnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pemutusan rantai dalam DNA. Pemutusan untaian tunggal DNA umum terjadi dan dapat diperbaiki tanpa dampak besar bagi sel. Sebaliknya, pemutusan untaian ganda lebih berbahaya karena sulit diperbaiki secara akurat tanpa template, sehingga berisiko menyebabkan mutasi atau hilangnya kemampuan reproduksi sel. DSB bisa timbul dari pemotongan langsung dua untaian atau dua SSB yang berdekatan. Perbaikannya kompleks dan rentan kesalahan yang mengancam stabilitas genom. Salah satu penyebab utama DSB adalah paparan elektron berenergi tinggi yang memicu kerusakan DNA melalui deposisi energi total dan produksi radiolisis. Next. Kemudian ada peran konfigurasi DNA. DNA eukariotik dikemas rapat dalam nukleus melalui struktur nukleosom. Unit dasar yang tersusun dari histon membentuk serat kromatin berdiameter 25-30 nanometer. Struktur ini selanjutnya dipadatkan lewat supercoiling yang dikendalikan oleh enzim topoisomerase. Dengan rumus surviving fraction sama dengan E pangkat min alfa dikali D dikurang beta dikali D kuadrat. Di mana SF itu surviving fraction, D dosis radiasi, alfa dan beta parameter yang mencerminkan kerusakan akibat dosis tunggal dan dosis ganda. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh Tita. Baiklah, selanjutnya ini perbaikan DNA. Perbaikan DNA penting untuk menjaga stabilitas genom setelah kerusakan akibat radiasi penion, seperti pemutusan untai tunggal atau ganda, perubahan kimia, atau silang antar molekul. Mekanisme eksisi memperbaiki untai tunggal dengan bantuan DNA polimerase, sedangkan rekombinasi homolog memperbaiki DSB menggunakan protein RECA. Sementara itu, perbaikan rekomendasi homolog digunakan untuk memperbaiki kerusakan ini. Beberapa organisme memiliki perbaikan SOS yang lebih rentan terhadap kesalahan karena dilakukan tanpa pencetakan yang akurat, sehingga berisiko menyebabkan mutasi. Secara keseluruhan, mekanisme perbaikan DNA sangat penting untuk menjaga integritas sel, mencegah mutasi yang berbahaya. Next. Selanjutnya yaitu ketepatan perbaikan. Perbaikan DNA harus akurat untuk mencegah mutasi. Perbaikan eksisi pada untai tunggal atau SSB sangat akurat dan jarang menyebabkan mutasi. Sebaliknya, perbaikan rekomendasi untai ganda atau DSB lebih rawan kesalahan. Eksperimen menunjukkan bahwa dalam proses penggabungan kembali DSB, sekitar 75% terjadi dengan benar, sementara 25% mengandung kesalahan. Penggabungan yang benar terjadi lebih cepat dalam 2 jam pertama setelah irradiasi. Sedangkan yang salah berlangsung lebih lama antara 2 hingga 24 jam. Ini menunjukkan bahwa tingkat keakuratan rekomendasi berperan penting dalam stabilitas genom. Adapun persamaannya A sama dengan jumlah penyambungan benar per total penyambungan dikali 100%. A sama dengan 0,75 per 1 kali 100% sama dengan 75%. Baiklah, sekian. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan materi mengenai kimia radiasi. Itu merupakan penjelasan yang dapat kami berikan mengenai materi kimia radiasi yang telah kami diskusikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.